Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah min al-Kitabi was Sunnati Sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pembahasan masih berkaitan dengan nafyu syirki billah, menafikan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pertanyaan kedua, ya, pertanyaannya adalah hal syirkul jahiliyati mawjudun al-ana am la? Hal syirkul jahiliyah, apakah kesyirikan pada zaman jahiliyah mawjudun al-ana am la? Sekarang masih ada apa tidak? Ya. Apakah kesyirikan pada zaman jahiliyah masih ada sekarang atau tidak? Jawabannya adalah asyirku alladhi kana fi ahdil jahiliyati mawjudun al-an. Jawabannya adalah kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah masih ada saat ini. Sekarang masih ada. Ya. Buktinya, atau di sini saya menjelaskan bahwasanya yang pertama, laqad kana al-musyrikuuna as-sabiquuna ya'taqiduna anna Allah huwal khaliq war raziq. Laqad kana al-musyrikuun, sungguh orang-orang musyrik, as-sabiquuna yang terdahulu, ya'taqiduna, mereka meyakini, anallaha, bahwasanya Allah wal khaliq ar-raziq, dialah sang pencipta dan dialah sang pemberi rezeki. Walakinnahum, kan tapi mereka, yad'una al-awliya al-mumaththilina fil asnami, yang mereka berdoa, mereka meminta kepada wali-wali, yang mana wali-wali tersebut diwujudkan mumaththilin fil asnam, diwujudkan dalam bentuk patung-patung. Ya. Wasitatu taqarrubihi min Allah. Ya. Yang mana patung-patung tadi itu dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Falam yardallahu minhum hadhihi alwasitah. Ya. Dan Allah lam yardah, Allah tidak ridha, Allah enggan, minhum, dari mereka, hadhihi alwasitah, perantara ini. Bal kaffarahum, bahkan Allah mengkafirkan mereka. Wa qala lahum, dan Allah berbicara, ya, dan Allah berfirman tentang mereka atau untuk mereka, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung, ittakhadhu, menjadikan atau mengambil, min dunihi, dari selain Allah Ta'ala, awliya, sebagai wali-wali yang melindungi mereka. Maka mereka berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, kami tidak menyembah wali-wali tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali tujuannya adalah untuk mendekatkan kami, ya, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta, yang kadzib, yang pendusta, yang kafaru, dan yang sangat ingkar. Penjelasan tentang ayat ini, walladzina takhadhu min dunillahi awliya, dan orang-orang, yaitu orang-orang musyrikin yang mana mereka
menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai wali, sebagai perantara-perantara, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala, baik berupa awthan, baik berupa berhala-berhala, wat-tawagid, atau sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Ya'budunahu min dunillah. Ya. Mereka orang-orang musyrikin menyembah wali-wali tersebut, menyembah perantara-perantara tersebut, menyembah ya, patung-patung tersebut min dunillah, ya, selain Allah Ta'ala. Mu'tadirina an ibadatihim lahum. Mereka beralasan ya bahwasanya mereka melakukan ini bukan untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut, bukan untuk beribadah kepada wali-wali tersebut. Mereka berkata, "Ma na'budu haula'i illa liyuqarribuna ila Allahi manzilatan." Maksudnya kami tidaklah menyembah wali-wali tersebut, tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut, ya, kecuali untuk mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Ta'ala. Irfa'u hawaijana ilaihi. Dan perantara-perantara ini, wali-wali inilah yang akan mengangkat kebutuhan doa-doa kami kepada Allah. Wa yashfa'una lana indah. Dan yang akan memberikan syafaat untuk kami kepada Allah. Innallaha yahkumu bainal mu'minina al-muwahhidina wa bainal kafirina al-musyrikina yaumil qiyamah. Dan sungguh Allah akan menjadi penengah. Allah akan memberikan hukuman, ya. Allah akan memberikan keputusan antara orang-orang beriman dan antara orang-orang beriman yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala, dan di antara orang-orang kafir musyrik pada hari kiamat kelak. Bima kana fihi yakhtalifuna min at-tauhid, dari apa yang mereka perselisihkan dari perkara tauhid. Innallaha la yuwaffiqu lil hidayati ila haqqi man huwa kadhibun 'ala Allahi yansibun lahu syarik kafurun bi ni'amillahi alaih. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberikan hidayah ke jalan yang hak, ya, bagi mereka yang pendusta, ya, bagi mereka yang berdusta atas nama Allah Ta'ala, ya, yang mana mereka menisbatkan bahwasanya Allah memiliki sekutu, ya, dan yang mereka yang benar-benar ingkar, yang sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada. Wallahu ta'ala sami'un qaribun la yahtaju ila wasitati basyarin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu sami', maha mendengar, qarib, maha dekat, la yahtaju ila wasitati basyarin. Allah enggak butuh perantara manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Sesungguhnya aku ini apa? Dekat, kata Allah Ta'ala. Ya, maksudnya adalah idza sa'alaka ayyuhan nabi. Ya, jika hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi, an qaribi, ya, wa ijabati lidu'aihi, tentang kedekatanku dan pengkabulanku terhadap doa-doa mereka, fa inni qaribun minhum. Sesungguhnya aku maha dekat dengan mereka. Alimun bi ahwalihim, aku maha mengetahui akan keadaan-keadaan mereka. Sami'un li du'aihim, aku mendengar doa-doa mereka, aku mendengar doa mereka. Fala yahtajuna ila wasata. Ya, maka mereka tidak perlu kepada perantara. Wala ila raf'i aswatihim, dan tidak perlu juga untuk mengangkat suara-suara mereka. Kenapa? Karena Allah itu dekat. Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Maka Allah enggak butuh perantara. Allah enggak butuh orang yang berteriak-teriak ketika mengucapkan doanya. Allah maha mendengar. Kemudian berkata, wa taraka katsiran minal muslimin al-yawma
وترى كثيرا من المسلمين اليوم يدعون الأولياء الممثلين في القبور. Ya. Dan namun dan engkau melihat kesiran banyak sekali minal muslimina dari orang-orang muslim al-yawma pada hari ini yad'un al-awliya al-mumassilina fil qubur, mereka berdoa kepada wali-wali al-mumassilina yang kepada wali-wali yang sudah meninggal al-mumassilina yang diwujudkan fil qubur, ya, di dalam ya, al-awliya al-mumassilina fil qubur, wali-wali yang sudah meninggal, ya, yang berada dalam kubur. Apa tujuannya? Kalau kita bertanya kepada mereka, kenapa kalian meminta kepada wali-wali sudah meninggal? Kenapa kalian meminta kepada orang-orang sudah mati ini? Ya, maka saya yakin bahwa di antara mereka tidak akan ada yang menjawab bahwa kami menyembahnya. Tidak. Pasti mereka menjawab taqarruban bihim ilallah. Ya, aku meminta kepada wali-wali ini beralasan sebagai perantara kepada Allah. Wal asnamu tumassilu awliya amwatan. Padahal ya, al-asnam, patung-patung, ya, bagi orang-orang musyrik pada zaman dahulu tumassilu awliya amwatan, adalah simbol para wali yang telah mati. Di nazar musyrikin, pada pandangan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Wal kubur tumassilu awliya amwatan fi nazar muslimin aidan. Dan kuburan-kuburan, ya, adalah perwujudan wali-wali yang sudah mati di pandangan orang-orang muslim. عالما بأن الفتنة في القبر أشد من الصلاة. Ini adalah menunjukkan bahwasanya fitnah godaan kuburan lebih besar daripada fitnah patung. Fitnah patung. Kenapa? Karena sehari ini kita semua melihat dan kita semua yakin bahwasanya tidak ada orang Islam, ya, yang benar-benar mempraktekkan ibadahnya, ya, mereka ridho melihat sesama muslim menyembah patung. Pasti mereka mengatakan ketika ada orang menyembah patung, ini kesyirikan, ini perbuatan syirik, ya, ini kekufuran dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan kuburan. Ya. Berbeda dengan kuburan. Banyak kaum muslimin hari ini yang terfitnah dengan kuburan para wali. Ya. Mereka tidak mengingkari perkara. Mereka tidak memandang bahwasanya kuburan itu atau meminta kepada kuburan itu termasuk perbuatan kesyirikan. Bahkan mereka memandang ini adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Kalau kita katakan kenapa kalian meminta kepada orang-orang yang sudah mati dalam kubur? Kami tidak menyembah mereka. Kami adalah meminta kepada mereka agar mereka sebagai perantara atas doa-doa kami kepada Allah Ta'ala. Ya, agar mereka menyampaikan doa-doa kami, permintaan kami kepada Allah Ta'ala, agar doa kami itu lebih mustajab, lebih cepat dikabulkan. Karena kami adalah orang yang punya dosa dan sebagainya. Tujuan orang-orang hari ini apa bedanya dengan orang musyrik zaman dahulu? Orang musyrik zaman dahulu ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Mereka juga menjawab, kami enggak menyembahnya. Kami menjadikan patung-patung ini adalah perwujudan dari wali-wali atau orang-orang soleh di antara kami yang sudah mati. Kita wujudkan dalam bentuk patung. Kami tidak menyembah mereka. Ya, kami menjadikan mereka sebagai perantara, sebagai wasilah, ya, untuk mengabulkan kebutuhan-kebutuhan kami, mengabulkan doa-doa kami pada Allah Ta'ala. Apa bedanya itu? Ya, sama. Tujuannya sama. Hanya bentuknya berbeda. Dari sini kita tahu bahwasanya fitnah kuburan itu lebih dahsyat daripada fitnah patung. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan bahwasanya innal musyrikin as-sabiqin kanu yad'una Allah wahdahu an syada'id. Bahwasanya orang-orang musyrik as-sabiqin yang dahulu, orang musyrik dahulu, kanu yad'una Allah wahdahu 'inda syada'id. Bahwasanya mereka meminta kepada Allah Ta'ala saja
'inda syada'id, ketika dalam keadaan sulit, wa yusyrikuna bihi waqtar raha, ya, tetapi saat dalam keadaan raha, dalam keadaan lapang, yusyrikuna bih, mereka menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Ya, maka apabila mereka naik kapal, al-fulk itu kapal, da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. فكيف يجوز لمسلم أن يدعو غير الله وقت الشدائد أو الرخاء. Ya, lantas bagaimana boleh bagi orang muslim untuk bagaimana mungkin bagi seorang muslim boleh untuk meminta kepada selain Allah pada waktu sulit ataupun waktu apa, ya. Dan ini adalah fenomena yang sangat yang sangat memprihatinkan ya ikhwah. Masih disebutkan di Qawaidul Arba', ya, di kaidah yang terakhir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya kesyirikan orang pada zaman sekarang itu lebih dahsyat daripada kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Kenapa? Karena kesyirikan orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu hanya dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dalam kondisi terpaksa, ya. Sedangkan ketika mereka dalam kondisi lapang, baru mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi dalam kondisi sempit, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Sedangkan orang-orang musyrik pada zaman sekarang, orang-orang yang berbuat kesyirikan pada hari ini, ya, mereka berdoa kepada selain Allah Ta'ala, baik dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang. Nah, kesyirikan pada hari ini lebih dahsyat daripada kesyirikan pada zaman dahulu. Oleh karena itu, tugas kita semua, ya, sebagai orang-orang yang memiliki ilmu tentang akidah yang sahihah, ya, yang memiliki pengetahuan tauhid, tugas kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, ya, mencegah kita, diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita dari dosa yang paling besar, dosa yang seandainya orang yang melakukannya dan dia meninggal belum sempat bertobat dari dosa tersebut, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk surga. Itu dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pentingnya perkara tauhid ini dan betapa dahsyat bahayanya ancaman Allah berikan kepada orang-orang yang menyekutukannya, maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya tauhid kepada Allah Ta'ala, ya, dan menjauhi kesyirikan. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu